kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema 14.6. Nah, dari bunyi teoremanya yaitu di mana setiap kesebangunan itu dapat dituliskan sebagai hasil kali dari sebuah dilasi yang tidak lebih dari 3 refleksi garis. Nah, apakah teorema itu benar? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dilasi. Nah, jadi dilasi itu juga dapat dikatakan sebagai suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi faktor pengalih ini dapat kita simbolkan dengan K. Nah, untuk pembuktiannya, misalnya kita andaikan ada 3 titik yaitu A, B, dan C yang atas garis, dan kita mengandaikan juga dari transformasi dari ketiga titik ini merupakan sebuah kesebangunan dengan faktor skala K, yang dimana K-nya ini merupakan faktor pengalih. Nah, jadi kita buat titiknya dulu. Ini adalah titik A, C, B. Nah, sehingga membentuk sebuah garis dan bangun segitiga. Nah, selanjutnya kita buat transformasi dari 3 titik ini dengan sebuah dilasi dengan faktor pengalih K ya. Nah, sehingga bentuknya itu lebih besar. Nah, ini adalah transformasi dari A, yaitu kita simbolkan sebagai A double accent. Ini adalah transformasi dari B, kita simbolkan dengan B double accent. Dan ini adalah transformasi dari C, kita simbolkan dengan C double accent. Nah, dari gambar sebelumnya, dari titik yang sebelumnya itu bisa kita lihat di sini bahwa ternyata dari bayangannya itu ada C aksen di sini dan di sini ada B aksen dari transformasi yang telah kita buat. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ternyata dari dilasi yang kita buat dari segitiga ABC sebelumnya itu sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini itu kongruen atau sebangun dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan A double accent, B double accent, C double accent. Itu pada dilasi segitiga yang terbentuk dari dilasi ini. Menurut teorema isometri, ada tempat satu isometri M yang memetakan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi M segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Maka dari itu untuk MDAKA sama dengan MA aksen sama dengan A double aksen. Dan begitupun dengan B dan juga C-nya. Nah, di mana pada definisi ini juga dapat simpulkan bahwa untuk 2 himpunan misalkan A dan B ini dikatakan sebangun jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ini ke himpunan B. Oh, come on, wind. There's something